Belakangan ini suhu politik di Indonesia sedang memanas, terutama pasca aksi massa yang berujung rusuh dan gaduh, dari mulai pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah hingga penjarahan rumah pejabat negara, salah satunya rumah kediaman Sri Mulyani. Menanggapi tuntutan publik, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah mengejutkan dengan mereshuffle Kabinet Merah Putih. 5 pos menteri terdepak dari posisinya, dari mulai Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menko Polhukam Budi Gunawan yang dicopot dari jabatannya. Keputusan berani yang dilakukan Presiden Prabowo mendapat dukungan luas termasuk dari kalangan relawan, salah satunya Ketua Relawan Barisan Center 8, Andrio Kaisario. Lantas apa kata Andrio mengenai reshuffle kabinet yang baru-baru ini dilakukan Prabowo? Apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia adalah benar, yaitu mereshuffle kabinetnya menteri-menteri yang tidak berprestasi. Tentu ada satu penilaian Presiden Republik Indonesia dalam mengambil suatu kebijakan melalui predikat indeks yang dimiliki laporan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa menteri-menteri yang tidak kompeten dan tidak sejalan dengan visi dan misi pemerintah wajib di-reshuffle. Dan itu adalah hak prerogatif Presiden Republik Indonesia. Dan saya mau menggarisbawahi bahwa langkah yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia adalah benar. Bukan adalah langkah politik yang seolah-olah hanya memberikan kesan menyenangi rakyat atau membaik-baikin perasaan rakyat Indonesia. Bukan. Bahwa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia adalah benar. Dia wajib mereshuffle kabinetnya yang tidak bekerja mendukung pemerintahan, yang kurang maksimal dan tidak sejalan dengan visi misi Presiden, wajib di-reshuffle. Karena itu akan menghambat visi dan misi negara, visi dan misi rakyat Indonesia. Bukan berarti Ibu Sri Mulyani dan kawan-kawan yang diganti oleh Presiden itu bermasalah. Mungkin lebih tepat diganti dengan orang lain yang lebih kompeten, yang lebih mumpuni dalam melaksanakan cita-cita bangsa. Reshuffle ini bukan hanya solusi meredam kemarahan publik. Sri Mulyani saat ini butuh istirahat dan diganti dengan orang yang cukup mumpuni. Ketika Bu Sri Mulyani tidak dipercaya lagi atau tidak kompeten untuk memegang komando sebagai Menteri Keuangan, maka saya sampaikan bahwa banyak rakyat Indonesia yang berharap digantinya Bu Sri Mulyani menuju perubahan yang lebih baik. Bukan kepada kemunduran, tetapi apa yang dilakukan Bu Sri Mulyani harus bisa dilakukan lebih baik oleh pengganti Bu Sri Mulyani. Baik dari kebijakan-kebijakan pajak yang memberatkan, kebijakan fiskal, dan lain-lain lah. Tidak dimungkiri panasnya situasi di negeri ini tidak luput dari buruknya kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI serta isu adanya kenaikan gaji dan tunjangan rumah. Menanggapi polemik tersebut, Andrio Kaisario yang sedari awal mendukung pemerintah Prabowo Subianto tak segan menyuarakan kritik pedasnya terhadap anggota DPR RI yang dianggap sebagai penyumbang kekecewaan terhadap rakyat. Atas hal itulah Andrio mendukung Prabowo untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Politik agar mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang saat ini menjadi anggota DPR RI jika ditemukan melakukan kesalahan dan berkinerja buruk yang jauh dari harapan rakyat Indonesia. Kita harus sejalan dengan rakyat, kita harus sejalan dengan keinginan bangsa, dan ketika kita sudah menjadi wakil rakyat, maka kita memberikan all out diri kita. Bukan memperkaya diri sendiri, bukan memikirkan diri sendiri. Yaitu apa? Itu yang saya bilang tempo hari, bahwa untuk menjadi wakil rakyat, DPR RI, anggota Dewan, itu harus
lebih kepada nalurinya dan nuraninya. Karena apa? Bangsa ini mempunyai PR yang sangat berat. Gak perlu lagi kita mempertontonkan kemewahan, mempertontonkan gaya-gayaan kekayaan dan lain-lain, tetapi bagaimana seorang wakil rakyat bisa bekerja secara maksimal dengan anggota DPR yang bermasalah, apalagi dari tutur katanya mencederai hati nurani rakyat Indonesia dan tidak sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia, dengan norma-norma yang ada. Wajib ketua partai harus menjaga marwah partainya dengan mengganti anggota dewan yang tidak bekerja dan tidak sejalan dengan harapan bangsa Indonesia. Karena kalian sebagai wakil rakyat dipilih oleh rakyat dan dibiayai oleh rakyat Indonesia. Dan presiden berhak memperingati ketua partai, berhak memberi saran yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia melalui ketua-ketua partai yang mungkin adalah pembantu-pembantu presiden yang menjadi menteri-menteri. Nah, ketika menteri itu diganti oleh presiden, presiden sudah mempertimbangkan kualitas menteri tersebut kurang mumpuni dan wajib diganti. Jangan ada rasa terkesan politik balas budi. Jangan, karena Indonesia harus berjuang semaksimal mungkin dan menteri juga harus memperhatikan nasib bangsa Indonesia. Bukan hanya presiden, tapi pembantu presiden harus merasakan penderitaan bangsa Indonesia dan bekerja maksimal. Selain mengkritik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Andrio juga menaruh harapan besar terhadap pemerintah Prabowo memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Oleh sebab itu, kinerja pejabat negara dan anggota perwakilan rakyat perlunya diawasi dan diukur kinerjanya. Dengan begitu ada standar penilaian. Dan seperti inilah saran dan masukan Andrio kepada Presiden Prabowo dalam kepimpinannya memajukan Indonesia. Nasib bangsa Indonesia ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemimpinnya, yaitu presiden dan para pembantu, yaitu menteri-menteri. Dan ketika menteri-menteri ini banyak temuan, banyak aduan, banyak komplainan dari masyarakat yang memberikan kesan tidak baik dan kurang mendukung untuk perkembangan ekonomi bangsa Indonesia, maka wajib diganti. Masih banyak kok. Dan kita percayakan bahwa menteri yang dipilih oleh presiden sudah melalui fit and proper test, sudah melalui tahap-tahapan pertimbangan khusus seorang presiden Republik Indonesia, menurut saya. Dan yang dilakukan oleh presiden adalah benar. Dan sekali lagi, saya juga sudah sampaikan pada video sebelumnya bahwa Pak Presiden, silakan Bapak lakukan yang sesuai dengan pertimbangan, sesuai dengan analisa Bapak. Bila perlu, adakan litsus, Pak. Ya, adanya litigasi khusus untuk setiap badan dan kementerian di bawah kepemimpinan Bapak. Jangan pikirkan politik balas budi, Pak. Bapak harus memikirkan bangsa Indonesia. Bapak harus memikirkan rakyat Indonesia. Karena Bapak dipercaya oleh jutaan nasib bangsa Indonesia, jutaan rakyat Indonesia yang berharap kepada Bapak. Dan kami yakin, sebagai pendukung Bapak, kami yakin bahwa Bapak mampu untuk menakodai Indonesia menuju cita-cita kita bersama, yaitu Indonesia Emas. Membantu Presiden untuk lebih baik bekerjanya, membantu Presiden untuk lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada, dan tulus berjuang untuk rakyat Indonesia. Jangan ada lagi kepentingan-kepentingan oligarki yang dititipkan oleh menteri-menteri sehingga memimpin suatu kementerian tetapi ada titipan dari oligarki, dan itu sangat berbahaya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan sekali lagi Pak Presiden, kembalikan kepada ruh Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, Pak Presiden.
kepada batang tubuh yang sebenar-benarnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan ada lagi, Pak Presiden, politik balas budi. Saatnya kita melangkah maju demi bangsa Indonesia lebih baik, demi rakyat Indonesia, dan demi cita-cita bangsa Indonesia.